Li Chao teman sekelas Lu Huaqian. Kamu penyapu jalanan. Lu Huaqian. Bukankah ini saudara Qian? Kamu adalah Li Chao. Teman sekelas lama. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kita bertemu. Sungguh suatu kebetulan. Ini cukup kebetulan. Tapi saya sedang bekerja sekarang. Mari kita bicara nanti. Bekerja. Lihatlah dirimu, kamu sudah cukup tua sekarang. Mengapa kamu masih di luar sini menyapu? Jika aku tahu lebih awal, aku akan membantumu. Anakku adalah manajer pusat perbelanjaan ini. Apakah kamu melihat itu? Mao Tai, Nao Baijin. Anakku membelikan semua ini untukku. Anakku berbakti. Apa yang kamu teriakkan? Anakku sangat baik padaku. Tidakkah kamu melihat itu? Aku mengerti sekarang. Kamu cemburu. Anakmu tidak berguna. Dia sudah cukup tua. Namun dia masih membuatmu keluar dan menyapu untuk menafkahinya. Kamu bisa bicara padaku. Jangan bicara tentang putra saya. Anakmu, dia hanyalah pengecut. Kamu bisa bicara tentang saya. Saya bisa memperlakukanmu seperti anjing menggonggong. Tetapi kamu tidak bisa bicara tentang putra saya. Itu sama sekali tidak dapat diterima. Kamu berani memukulku. Dia memukul seseorang. Penyapu kotor ini. Dia memukulku. Orang tua malang ini. Kamu si penyapu. Beraninya kamu memukul seseorang. Pak Tua, apakah Anda baik-baik saja? Di mana keamanan? Cepat panggil satpam ke sini. Kau petugas kebersihan kotor. Kau berani memukulku. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, aku bisa menyuruh anakku memecatmu? Persetan denganmu. Berhenti memukul, berhenti memukul. Berhenti memukul, berhenti memukul. Kenyahlah. Itu balasanmu karena mengumpat. Bagaimana kau bisa memukul seseorang? Beraninya kau memukul seseorang. Di mana keamanan? Cepat panggil keamanan. Beraninya kamu mengutuk putra saya. Jadi kenapa, kalau saya memukulmu? Apakah kamu akan berhenti bicara sekarang? Apakah kamu akan berhenti mengumpat sekarang? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Berhenti. Berhenti memukul. Berhenti. Nah. Anakku ada di sini. Kau tamat. Li Haifeng, manajer pusat perdagangan internasional Phoenix. Ayah. Nah. Anakku ada di sini. Kau tamat. Kau petugas kebersihan bau. Kau berani memukul ayahku. Cepat lepaskan dia. Bagaimana jika tidak? Beraninya kau. Apa kau tahu bahwa plaza ini milik Phoenix International? Ketua Phoenix International adalah ratu komersial yang terkenal di dunia dari Daxia, Murong Fenghuan. Jalanan ke sini sekarang. Jika kau tidak ingin mati, cepat lepaskan ayahku. Apa kau dengar itu? Murong Fenghuan akan segera tiba. Mengingat bahwa kita adalah teman sekelas. Jika kau melepaskanku sekarang dan mengakui anakmu pengecut, aku bisa mengampunimu. Memaafkanmu dalam mimpimu. Ayah. Sampah. Seharusnya tetap berada di tempat sampah. Nah. Dia memukulku. Tunggu apa lagi? Lumpuhkan dia untukku. Ketua. Ada petugas kebersihan bau di sini yang tiba-tiba menjadi gila dan memukul ayahku. Dia benar-benar tidak punya hukum. Dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Tapi yakinlah, beri aku 3 menit dan aku akan segera membereskannya. Aku akan berurusan denganmu dulu. Kau berani tidak menghormati pacarku? Kurasa kau manajer, tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Pacarmu. Apa? Apa kau punya masalah dengan itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bodoh buta. Berpandangan sempit dan bodoh. Li Haifeng. Perusahaan tidak membutuhkan orang sepertimu. Mulai hari ini,
Kau dipecat. Tidak. Kakak Luo. Tuan Luo. Aku mohon padamu. Tolong bicara pada ketua dan mohon belas kasihan. Ampuni anakku. Aku salah. Tolong ampuni anakku. Bawa mereka pergi. Ketua. Ketua. Tidak. Semuanya bubar sekarang. Nak. Aku sudah bilang aku sibuk. Kenapa kamu masih datang? Paman, aku sudah mengejarmu selama 10 tahun. Kapan tepatnya kau akan setuju menikahiku? Berhentilah main-main. Pada usiaku, aku bisa jadi ayahmu. Selama ada cinta, usia bukanlah masalah. Terlebih lagi, seorang wanita di usia 30, sangat bersemangat. Sampai hari ini, aku belum pernah disentuh oleh seorang pria. Aku seperti buah persik matang. Cukup tusuk, dan sari buahnya akan mengalir. Coba saja. Cukup. Dulu aku berada di ambang kebangkrutan. Kaulah yang memberiku bimbingan, memungkinkanku untuk bangkit kembali. Dan seketika mencapai puncak dunia bisnis ibu kota. Tanpa dirimu, aku pasti sudah lama mati kelaparan di jalanan. Bagaimanapun istrimu sudah meninggal. Selama sisa hidupmu, biarkan aku yang menjagamu. Paman. Aku berjanji pada putraku bahwa aku tidak akan mencarikannya ibu tiri. Oleh karena itu, mari kita berpisah di sini. Yang Song Raja Langit dari Pengadilan Ilahi. Waktu untuk kembali telah tiba. Yang Xiong Raja Langit dari Pengadilan Ilahi. Aku meminta guru ilahi untuk mengambil tempatmu. Bangunlah kalian semua. Guru ilahi, masa kembali telah selesai. Kau akhirnya akan mengambil alih kembali kendali Pengadilan Ilahi. Ini adalah cincin guru ilahimu. Cincin Master Dewa. Dulu, aku membantai musuh yang menyerang dari 8 negara, melindungi kedamaian Daxia. Tetapi ketika aku kembali dari medan perang, aku menemukan bahwa istriku telah dicelakai oleh para penjahat. Nyonya hanya meninggalkanku, seorang putra. Aku khawatir bahwa tragedi itu akan terjadi lagi. Jadi aku membawa putraku dan meninggalkan istana dewa, hidup tanpa nama di Yunzhou. Dalam sekejap mata puluhan tahun telah berlalu. Putraku telah membangun keluarga dan karir. Sudah saatnya juga bagiku untuk muncul. Ya, bawahanmu telah mengundang secara luas orang-orang yang kuat dan berpengaruh untuk mengadakan perjamuan naga melayang malam ini, untuk merayakan kembalinya dirimu. Seperti kata pepatah, ketika ayah dihormati putra menjadi mulia. Karena aku mengambil alih kembali kendali istana dewa, aku ingin putraku berbagi dalam kemuliaan ini. Atur hadiah besar untuknya juga. Bawahanmu telah menyiapkan sebuah pesanan besar sebagai hadiah pertemuan untuk Tuan Muda. Namun apa? Bawahanmu menyelidiki Tuan Muda, pengalamannya selama bertahun-tahun, dan menemukan bahwa Tuan Muda pada dasarnya terlalu berpikiran sederhana. Meskipun kau telah berulang kali membantunya secara rahasia, tapi karirnya tetap biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Oleh karena itu bawahanmu khawatir tentang pesanan 100 miliar ini. Apakah Tuan Muda akan mampu? Yang Xiong, dengarkan baik-baik. Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja putraku. Dia tetaplah putraku Luo Huaqiang. Lupakan tentang pesanan 100 miliar yang sepele. Bahkan jika aku memberinya jauh lebih banyak, aku akan melakukannya dengan rela. Ini adalah kelalaian bawahanmu. Mohon hukum bawahan ini guru ilahi. Namun, kekhawatiranmu tidak berdasar. Bagaimana kalau begini? Berikan pesanan itu kepada menantuku. Bagaimanapun mereka adalah suami istri satu kesatuan. Jika menantuku bangkit, putraku pasti akan meraih kemuliaan. Bawahanmu mematuhi perintah.
Keluarga Hua. Luo Feiyu putra Luo Huaqian. Jian yang ibu Huang Xinran. Tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak suka makan cabai? Huang Xinran istri Luo Feiyu. Aku akan memakannya. Semua orang menungguku untuk makan. Tepat sekali. Sebentar lagi, setelah kita selesai makan, aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang. Kamu. Apa maksudmu dengan ini? Ini adalah tempat untuk wang-wangku. Wang. Kau tidak pantas duduk di sini. Tapi seekor anjing bisa. Aku tidak bisa duduk di kursi utama. Kau benar sekali. Sama sekali tidak ada tempat untukmu di sini. Wang-wang setidaknya bisa menjaga rumah dan melindungi halaman. Dan bagaimana denganmu? Yang kau lakukan hanyalah menumpang makan dan minum. Keluarga Huang kami tidak membutuhkan orang tua sepertimu. Cepatlah, kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Kalian semua ingin mengusirku. Ini bukan mengusirmu. Hanya saja kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Aku tidak memenuhi syarat. Tepat sekali. Baru-baru ini, keluarga Huang kami menerima undangan dari Yang Jong Raja Langit Pengadilan Ilahi untuk menghadiri perjamuan naga melayang malam ini. Selain itu, kami menerima pesanan 100 miliar yang secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Langit. Di masa depan, keluarga Huang kami akan dipromosikan menjadi keluarga bangsawan tingkat atas. Dan kamu hanyalah seorang petugas kebersihan rendahan. Tinggal di sini hanya akan membawa rasa malu bagi keluarga Huang kami. Aku mempermalukan kalian. Lalu, apakah kamu tahu mengapa Yang Song itu mengabaikan ratusan keluarga bangsawan di Yunzhou dan secara khusus memberikan pesanan itu kepada keluarga Huang, klan kelas 2? Apakah kau menyiratkan? Kau tahu? Tentu saja aku tahu. Karena akulah yang menyuruhnya memberikan pesanan itu. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak berbicara omong kosong. Faktanya, pesanan itu awalnya ditujukan untukmu. Untukku. Tepat sekali. Namun, Yang Song khawatir kamu tidak bisa menanganinya setelah menimbang pilihan. Itulah mengapa pesanan itu diberikan kepada keluarga Huang. Berpikir kita semua adalah keluarga. Kita bisa menghasilkan uang bersama. Tak disangka, kamu baru saja mendapatkan pesanan itu. Dan sekarang kamu ingin mengusirku. Kalian semua sudah menjadi terlalu sombong. Sungguh lelucon. Pengaruh pengadilan ilahi menyebar ke seluruh dunia. Dari warung pinggir jalan kecil hingga entitas besar di Wall Street, di hampir setiap industri. Mereka memiliki kehadiran. Lebih jauh lagi Raja Langit yang itu, bahkan lebih dari itu. Sebuah eksistensi di bawah 1 orang, dan di atas 10.000 orang. Kau hanya seorang penyapu jalanan. Apakah kau pantas sedikit saja memerintah Raja Langit? Sayang sekali. Di mulutmu, Yang Song itu yang begitu tinggi di sana, di hadapanku, hanya pantas untuk berlutut dan menundukkan kepalanya. Keterlaluan. Beraninya kamu tidak menghormati Raja Langit. Apakah kamu ingin mati? Ya ayah, kau sudah keterlaluan juga. Xinran, bagaimanapun juga dia adalah ayahku. Bagaimana kalau kau memberiku sedikit muka? Mari kita bahas ini lagi. Memberimu muka? Kau ini siapa? Mama, hal macam apa yang kau katakan? Tentu saja aku adalah suami Xinran. Baiklah Xinran, mari kita berhenti membuat keributan, oke? Apa maksudmu aku membuat keributan? Jelas ayahmu yang tidak berguna dan masih bicara sombong. Sungguh memalukan. Dan kau berani menuduhku membuat keributan. Tepat sekali. Seorang menantu yang numpang tinggal benar-benar menganggap dirinya sebagai manusia. Menurutku kau lebih buruk daripada anjing. Dan kau berani menceramahi putriku tentang cara bertindak. Huang Xinran. Putri, Istri, putri, istri. lepaskan aku. Feiyu adalah suamimu. Kamu langsung tidak setuju dan mulai memukul serta mengutuknya. Adakah cara bagi seorang istri untuk bersikap seperti ini? Kamu minta maaf padanya. Menyuruhku meminta maaf padanya. Dia tidak pantas. Kalau begitu aku akan mencongkel mulutmu dan lihat apakah kamu bicara atau tidak. Ayah, lepaskan Xinran. Nah, mereka sudah keterlaluan dalam menindas orang lain. Aku membelamu. Lepaskan dia. Kau lepaskan dia. Istri, kau baik-baik saja. Nyahlah. Jangan sentuh putriku. Kalian berdua ayah dan anak. Numpang hidup pada keluarga kami. Tinggal di rumah kami. Dan masih memukul putriku. Kalian benar-benar memberontak. Kalian semua keluar. Keluar sekarang juga. Mama, aku tidak. Apa maksudmu kau tidak melakukannya? Awalnya aku berpikir, setelah mendapatkan pesanan 100 miliar, aku masih bisa membantumu.
Aku tidak menyangka kau hanya berdiri dan melihat ayahmu menindasku. Luo Feiyu, aku terlalu kecewa padamu. Tidak seperti itu. Istri, dengarkan penjelasanku. Apa gunanya menjelaskan? Hari ini, aku akhirnya melihat dengan jelas. Keluarga Huangmu kurang memiliki ketajaman dan gagal mengenali naga sejati. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang, aku dan putraku serta keluarga Huangmu tidak akan memiliki hubungan lagi. Dan pesanan 100 miliar itu dengan ini dibatalkan. Nah, mari kita pergi. Rumah ini sebaiknya kita tinggalkan saja. Cukup. Nah, Jangan panggil aku anakmu. Aku tidak punya ayah sepertimu. Luo Huaqiang, aku mohon padamu. Bisakah kau berhenti menyeretku ke bawah? Tolong biarkan aku pergi, oke? kau. Aku menjatuhkanmu. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Sejak kecil, aku selalu hidup dalam rasa malu. Hanya karena aku punya ayah yang menjadi petugas kebersihan sepertimu. Aku dicek oleh orang lain, menjadi sasaran tatapan dingin, dan dipermalukan. Aku menanggung semua itu, karena aku tahu aku tidak punya pilihan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Aku akhirnya berhasil untuk bersama Zinran, dan kau lari ke sini lagi, terus-menerus menyombongkan diri, menghancurkan keluarga kami. Sekarang kau bahkan ingin menyeretku ikut untuk kabur dari rumah. Apakah kau ini manusia? Aku menghancurkan keluargamu ketika mereka mengusirku. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Sebagai seorang pria, kau mungkin kurang kemampuan, tapi kau tidak boleh gagal mengakui kebenaran dalam keluarga ini. Nilai yang diciptakan Wang Wan memang lebih tinggi daripada milikku. Aku mengakui itu. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kau pikir kau lebih kuat dari Wang Wan? Baik. Baiklah. Jadi begini caramu memandangku. Lebih buruk daripada seekor anjing. Apalagi? Putramu. Dia masih cukup sadar diri, tapi kau sebagai seorang ayah benar-benar tidak punya akal. Kau menjalani hidupmu tanpa hasil. Feiyu benar. Keluarga Huangku akan segera menghadiri perjamuan naga melambung dan mengamankan pesanan 100 miliar. Kita akan melambung seperti naga ke langit, dan identitasmu sebagai petugas kebersihan bagi keluarga Huangku hanyalah noda. Bagaimanapun juga, kau tidak bisa tinggal di sini. Semua diam. Luo Feiyu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Dalam hatimu, apakah kau benar-benar merasa seperti ini? Aku. Luo Feiyu, pikirkan baik-baik. Apakah pada akhirnya kau memilih ayahmu atau memilihku? Aku memilih. Aku memilih Zinran. Apa katamu? Aku bilang aku memilih Zinran. Aku tahu apa yang kulakukan ini durhaka. Tapi hanya jika kau pergi, aku bisa melanjutkan untuk tinggal di keluarga Huang. Lihat. Lihatlah semua yang ada di sini. Bisakah kau memberikannya padaku? Kau tidak bisa memberikannya padaku. Kau tidak bisa memberikannya. Hanya keluarga Huang yang bisa memberikannya padaku. Aku benar-benar tidak ingin tinggal bersamamu. Kembalilah dan lanjutkan menjalani hari-hari. Mengencangkan ikat pinggang. Di rumah kontrakan itu juga. Gelap, kotor, sempit, penuh debu dan asap masakan. Aku benar-benar takut menjadi miskin. Takut menjadi miskin. Jadi ayah, anggap saja ini demi aku. Kau pergilah. Pergi saja. Aku tidak menyangka akan menukarnya dengan hasil seperti hari ini. Baik. Karena kau yakin bahwa kepergianku dapat menjamin masa depanmu yang hebat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu.
Keluarga Huang. Mengenai masalah hari ini, aku telah mencatatnya. Tidak akan lama. Sebelum kalian menyesali ini. Kau membuat kami menyesal. Seharusnya kami yang menyesal. Seharusnya kami tahu lebih awal untuk mengusirmu dari rumah kami, membiarkanmu makan dan minum gratis di keluarga kami selama bertahun-tahun. Luo Feiyu, kali ini kau melakukannya dengan baik. Ayah, ada apa? Apakah yang kau katakan itu benar? Apa yang ayahmu katakan? Mama, ayah menerima kabar bahwa di perjamuan naga melambung malam ini, selain Raja Langit yang pemilik pengadilan ilahi yang telah lama hilang, juga akan muncul. Apakah itu guru ilahi? Tepat sekali, guru ilahi tak tertandingi di dunia. Benar-benar di atas 10.000 orang. Jika di perjamuan naga melambung, keluarga Huang kita bisa mendapatkan restu guru ilahi. Itu akan lebih layak dirayakan daripada mengamankan pesanan 100 miliar. Kau dengar itu Luo Feiyu. Bersikaplah cerdas malam ini. Jangan mempermalukan keluarga Huang kita. Ibu, Zinran, kalian semua tenang saja. Yang Shou. Siapkan satu set pakaian untukku. Jika anak tidak diajar ayah yang patut disalahkan, cara Feiyu menjadi seperti hari ini sangat berhubungan denganku. Karena mantan penyapu tidak bisa mengajarinya, maka malam ini guru ilahi yang akan mengajarinya. Guru ilahi semuanya sudah siap. Anda dipersilakan berangkat menuju perjamuan naga melayang. Bagus. Dengan hormat mengantar kepergian guru ilahi. Salam hormat kepada guru ilahi. Ayah, Luo Huaqiang, mengapa dia ada di sini? Luo Feiyu, apakah kau memanggilnya ke sini? bagaimana mungkin? Aku tidak memanggilnya. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Aku masuk secara terbuka dan jujur. Beraninya kau, malam ini adalah perjamuan naga melayang yang diselenggarakan oleh Istana Ilahi. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Luo Huaqiang, kau masuk tanpa izin. Kau sedang menuju jalan kematian. Ibu, dia pasti salah jalan. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Perjamuan hari ini bukanlah masalah kecil. Dengarkan aku dan cepat pergi. Kau mengusirku dari rumah sore ini. Sekarang, kau ingin mengusirku dari perjamuan juga. Apa kau punya rasa hormat padaku? Apa yang kau katakan? Luo Huaqiang, jika kau tidak puas dengan apa yang terjadi sore ini dan sengaja datang ke sini untuk membuat masalah, aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak begitu guru ilahi tiba, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Konsekuensi. Bahkan jika langit runtuh, aku Luo Huaqiang bisa mengangkatnya dengan satu tangan. Mengenai guru ilahi yang terus kau sebutkan, itu adalah aku. Dia adalah guru ilahi. Dia adalah guru ilahi. Semuanya, tolong jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan guru ilahi. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan di mal. Luo Huaqiang, beraninya kau menyamar sebagai guru ilahi. Apakah kau benar-benar mencari mati? Jadi dia hanya seorang petugas kebersihan. Seorang penyapu berani menyamar sebagai guru ilahi. Apa kau menelan hati beruang dan nyali macan tutul? Menyamar. Sungguh orang bodoh bermata anjing yang tidak bisa mengenali orang. Kurang ajar. Guru ilahi menyapu 4 lautan. Kekuatannya mengguncang 9 provinsi. Apakah itu sesuatu yang seorang petugas kebersihan sepertimu bisa bandingkan? Malam ini ratusan keluarga bangsawan dari Yunzhou telah berkumpul. Semuanya menjadikan guru ilahi sebagai pemimpin mereka. Jika kau berani menyamar sebagai guru ilahi, kau menentang seluruh aristokrasi Yunzhou. Para pejabat Yunzhou belaka. Aku bisa memadamkan mereka dengan jentikan tanganku. Siapa yang memberimu kesombongan ini hingga berani bersikap begitu angkuh terhadapku? Kurang ajar. Kau hanya seorang penyapu. Siapapun secara acak di sini bisa menghancurkanmu. Kau bertingkah liar di sini. Kau hanya mencari mati. Baik. Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Luo Huaqiang, apakah kamu gila? Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Ya, aku akui bahwa sore ini
Aku salah mengenai masalah itu, tapi kau tidak bisa membalas dendam padaku. Dengan sengaja lari ke sini hanya untuk mempermalukanku kan? Jadi di matamu aku datang ke sini untuk membalas dendam padamu. Lalu untuk apa lagi kau di sini? Bahkan mundur 10.000 langkah. Aku adalah ayahmu. Kau sekarang sukses dalam karirmu. Sebagai seorang ayah, datang untuk memberi selamat kepada putraku atas kesuksesannya. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak mungkin. Dia sebenarnya ayah Direktur Luo. Aku tidak menyangka Direktur Luo memiliki ayah seorang penyapu, dan dia bahkan menerobos masuk ke perjamuan naga melayang untuk membuat onar. Sungguh memalukan. Aku sebenarnya penasaran. Apa yang dipikirkan Nona Huang? Menikahi suami seperti itu. Ini jelas ketidakcocokan status sosial. Luo Huaqiang, perjamuan naga melambung hari ini sangat penting. Jika kau tidak puas dengan apa yang terjadi di siang hari, aku bisa memberimu kompensasi. Ini 1 juta. Ambil ini dan segera pergi. Berhenti membuat keributan. Perjamuan naga melayang ini awalnya diselenggarakan karena aku. Namun kalian semua bertindak melawan tatanan alam, gagal membedakan antara yang utama dan yang sekunder. Orang yang seharusnya pergi, pasti kalian. Kau, Cukup. Kau. Kau masih ingin memukulku. Aku adalah ayahmu. Ayah. Aku akan memanggilmu ayah untuk terakhir kalinya. Tahukah kau? Sangat sulit bagiku untuk mencapai status yang kumiliki hari ini. Itu juga berkat Zinran, sehingga aku dibawa ke sini. Aku bahkan berkesempatan bertemu Yang Mulia Guru Ilahi yang legendaris. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Bahkan semua orang yang hadir di sini, para pejabat tinggi Yunshao, harus memanggilku Direktur Luo. Tapi bagaimana denganmu? Kenapa kau harus merusak semua ini? Membuatku merasa sangat malu. Membuatku kehilangan semua muka. Kenapa? Nak, aku tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Hanya saja kau selalu salah paham padaku. Berhenti bicara. Aku benar-benar lelah. Sekarang, segera keluar. Jika tidak, Kalau tidak apa? aku akan mencabutmu sebagai ayahku. Dan memutuskan hubungan ayah anak kita. Apa? Katakan itu lagi. Sudah kubilang. Jika kau tidak pergi, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Luo Huaqiang, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau mau pergi atau tidak? Tidak. Baiklah. Kau memaksaku. Para tamu terhormat, malam ini kalian semua adalah saksiku. Aku Luo Feiyu. Secara resmi dengannya Luo Huaqiang memutuskan hubungan ayah anak. akan lebih baik jika ini terjadi lebih cepat. Orang tua tak berguna ini datang ke sini untuk membuat masalah. Dia bahkan tidak pantas menjadi seorang ayah. Luo Feiyu, aku bersaksi untukmu. Baiklah kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk memadamkan harapannya sepenuhnya. Luo Feiyu, aku juga bersaksi untukmu. Siapapun yang harus berurusan dengan ayah yang begitu memalukan, mungkin sudah lama hancur. Direktur Luo berhasil bertahan sampai hari ini. Sungguh patut dipuji. Keluarga Shou kami dari Yunshao mendukungmu. Kami akan menjadi saksi bagimu. Tepat sekali. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup dengan baik? Tapi orang tua bodoh ini tampaknya bertekad untuk menghancurkan Direktur Luo. Keluarga Li kami dari Yunshao bersedia menjadi saksi bagi Direktur Luo. Dan keluarga Shang kami dari Yunshao menjadi saksi bagimu. Kami juga menjadi saksi. Kami juga bersaksi. Bagus. Setelah malam ini, aku tidak akan memiliki hubungan apa pula lagi denganmu, Luo Huaqiang. Semua ikatan terputus. Ini
Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Melapor kepada Raja Langit, Guru Ilahi, dipermalukan di perjamuan naga melayang. Dan Tuan Muda bahkan secara terbuka memutuskan semua ikatan dengan Guru Ilahi sebagai ayahku. Apa katamu? Tuan Muda tersesat. Cepat, cepat dan masuklah bersamaku. Ya. Baik. Semua ikatan diputus. Aku telah membesarkanmu selama 28 tahun penuh. Aku tidak pernah berpikir ini yang akan kudapatkan sebagai balasannya. Semua ikatan diputus. Bagus. Sangat bagus. Kau lihat itu. Bahkan jika kau menerobos masuk ke perjamuan naga melayang, kau tetap tidak bisa menjatuhkan keluarga Huang kami. Jika kau tidak segera pergi, ketika Guru Ilahi tiba, kau akan menghadapi konsekuensi yang parah. Apa sebenarnya nilai keluarga Huangmu? Setelah semua pembicaraan itu, bukankah itu hanya demi yang disebut pesanan 100 miliar yang kau banggakan itu? Baiklah, kalau begitu. Dengan ini saya umumkan bahwa pesanan 100 miliar keluarga Huang secara resmi dibatalkan. Konyol. Pesanan itu dianugerahkan oleh Istana Ilahi. Dengan hak apa kau bisa membatalkannya? Dengarkan baik-baik. Raja Langit dan Guru Ilahi sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kau punya nyali hancurkan kontrak itu. Kau berani. Beraninya kau. Tepat sekali. Apa kau berani? Orang tua gila ini, jika dia berani menyentuh perintah itu, Raja Langit tidak hanya akan murka, tetapi Guru Ilahi juga akan menjatuhkan hukuman. Kalau begitu, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lihat apakah saya berani atau tidak. Luo Huaqiang, kau gila. Luo Huaqiang, beraninya kau membakar pesanan 100 miliar milik keluarga Huangku. Raja Langit telah tiba. Raja Langit ada di sini. Raja Langit ada di sini. Kalau begitu Guru Ilahi pasti sudah tiba juga. Luo Huaqiang. Dengan membakar pesanan 100 miliar, kau menampar wajah Raja Langit dan Guru Ilahi. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagus. Saya ingin melihat Yang Xiong itu bisa lakukan kepada saya. Pemberontakan, patahkan kakinya. Tunggu Raja Langit dan Guru Ilahi tiba, dan biarkan mereka menangani hukuman itu secara pribadi. Yang Xiong Raja Surgawi dari Mahkamah Ilahi. Saya dengan hormat menyambut Tuan The Ilahi. film was translated and narrated by M Media. Yang Xiong terlambat. Saya mohon Tuan Ilahi mengampuni kesalahan saya. Salam kepada Raja Surgawi. Salam kepada Raja Surgawi. Bangunlah kalian semua. Menilai dari kata-kata Raja Langit, Guru Ilahi sudah masuk sejak lama. Kalau begitu barusan, Luo Huaqiang membuat masalah di sini, dan Guru Ilahi pasti melihat semuanya. Mama, jangan takut. Kami tidak pernah mengatakan satupun kata buruk tentang pengadilan ilahi. Sebaliknya, kami secara konsisten menjunjung tinggi otoritas pengadilan ilahi. Luo Huaqiang sendiri yang menyebabkan kekacauan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Sekarang Raja Langit telah tiba. Nasibnya akan sangat menyedihkan. Benar-benar menghancurkan. Begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mencari mati. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat turun. Mengapa saya harus turun? Raja Langit sudah tiba. Jika kau menyadari kesalahanmu sekarang, dan di hadapan Raja Langit, bersujud dan mengakui kesalahanmu, mungkin masih ada secercah harapan. Tetapi jika kau terus keras kepala tersesat, pada akhirnya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya tidak butuh siapapun untuk menyelamatkan saya. Sebaliknya kalianlah semua. Malam ini, yang tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Luo Huaqiang, apakah kamu gila? Kau hanyalah seorang petugas kebersihan berstatus rendah. Aku mohon padamu. Sadarlah ya. Baiklah, bahkan jika Raja Langit dan Guru Ilahi
memilih untuk tidak peduli dengan orang sepertimu. Bagaimana dengan mereka? Setiap dari mereka adalah bangsawan yang mulia dan berkuasa. Itu adalah ketinggian yang kau takkan pernah bisa harap capai seumur hidupmu. Mengapa kau begitu keras kepala dan salah arah? Kamu salah, Luo Feiyu. Pekerjaan tidak membedakan antara mulia dan rendah. Kehidupan tidak membedakan antara tinggi dan rendah. Bahkan jika saya hanyalah seorang petugas kebersihan, selama saya menginginkannya, saya Luo Huaqian dapat menekan seluruh Yunzhou. Yang Xiong. Pada perjamuan naga melayang malam ini, siapa yang menyebabkan masalah di sini? Keluar dari sini. Raja Langit, mohon tenangkan amarah Anda. Barusan, petugas kebersihan itu yang membuat masalah. Kami baru saja akan mematahkan kakinya. Serahkan pada Yang Mulia untuk menanganinya. Seorang petugas kebersihan. Benar, sebenarnya petugas kebersihan ini adalah ayah mertuaku sampai baru-baru ini. Tapi malam ini dia sangat mengganggu perjamuan naga melambung. Bahkan pesanan yang dibakar bernilai ratusan miliar diberikan secara pribadi oleh Yang Mulia. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Zinran, aku. Raja Langit, ini suamiku, Luo Feiyu. Karena apa yang dilakukan ayahnya malam ini, dia segera menyingkirkan kerabatnya demi keadilan, memutuskan hubungan ayah anak dengan ayahnya. Oleh karena itu, semua kesalahan Luo Huaqiang tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali, Raja Langit. Petugas kebersihan itu terlalu sombong. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Raja Langit, ayahku dia. Suamiku. Sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk menyatakan posisimu. Jangan bodoh. Dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sungguh bodoh sekali. Raja Langit, apa maksud dari pernyataan ini? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Pasti ayahmu membuat masalah di aula perjamuan dan membuat Raja Langit marah. Luo Huaqiang, kenapa kamu tidak segera berlutut dan meminta maaf kepada Raja Langit? Yang Xiong. Anda mencoba membuat saya berlutut di hadapan Anda. Saya, Luo Huaqian, apakah kamu gila? Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Luo Huaqiang, siapa yang memberimu keberanian untuk berani memanggil Raja Langit dengan nama pribadinya? Kurasa kau ingin mati. Apakah kalian buta? Nah, kamu baik-baik saja. Yang Mulia Raja Langit, apa maksud dari semua ini? Bagaimana kau bisa memukul Zinra? Kau bajingan yang tidak setia dan tidak berbakti. Penyallah dari pandanganku. Sudah berakhir. Raja Langit bahkan memukuli mereka. Ini mungkin karena Luo Huaqiang memprovokasinya. Ini, lupakan pesanan 100 miliar itu. Aku takut keluarga Huang kita juga akan terlibat. Luo Feiyu, jika keluarga Huangku menderita kemalangan karena ayahmu, aku akan menceraikanmu. Aku? Mengapa? Mengapa aku harus punya ayah sepertimu? Mengapa kau harus menghancurkanku? Yang Xiong, Anda terlambat. Bawahan Anda datang terlambat, menyebabkan Tuan Ilahi malu. Saya pantas mati 10.000 kali. Menyebabkan Tuan Ilahi malu. Saya pantas mati 10.000 kali. Apa? Apa? Guru Ilahi. Bangun. Di mata saya, melihat ke seluruh aula, semua hanyalah semut. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang rasa malu? Tuan Ilahi adalah yang tertinggi di seluruh dunia. Tentu saja Anda tidak menganggap karakter minor ini serius, tetapi bawahan Anda tidak bisa menutup mata. Pada perjamuan naga melayang malam ini, protagonis sejati tidak lain adalah Tuan Ilahi dari Mahkamah Ilahi saya. Kalian keluarga bangsawan Yunshu yang rendahan. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk tidak menghormati Tuan Ilahi saya? Dia sebenarnya adalah Tuan Ilahi. Apel, baru saja apa yang kita semua lakukan? Kita berani tidak menghormati Tuan Ilahi. Raja Langit, apakah Anda salah? Dia hanya ayah mertuaku. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi guru ilahi yang tertinggi? Benar, dia berstatus rendah. Dimal, hanya seorang petugas kebersihan. Jika statusnya rendah, lalu apa kalian semua? Tuan Ilahi bekerja sebagai petugas kebersihan. Itu karena dia merasa lelah dengan kejayaan dan konflik masa lalunya. Dan dengan demikian memilih untuk hidup dalam pengasingan besar, menyembunyikan kecemerlangannya dan berbaur dengan hal-hal biasa. Dia rela merendahkan kedudukannya untuk menjadi besan dengan keluarga Huang kalian.
bahkan pesanan 100 miliar itu. Itu juga karena Tuan Ilahi berikan secara pribadi. Dan bagaimana dengan keluarga Huang kalian? Bagaimana kalian membalas Tuan Ilahi? Apa? Pesanan 100 miliar itu benar-benar diberikan kepada keluarga Huang kita olehnya. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin. Zinran, Tidak ada yang mustahil. Saya sudah bilang sejak lama, kalian akan menyesalinya. Sekarang, apakah kalian percaya? mengapa? Mengapa apa? Mengapa dari masa kecil hingga sekarang, bahkan ketika orang-orang mengejekmu dan meremehkanmu, kau masih tidak pernah memberitahuku identitas aslimu? Jelas. Tapi kau jelas-jelas adalah dewa. Kau seharusnya sudah memberitahuku kebenarannya sejak lama. Kalau tidak, hal-hal tidak akan memburuk sampai titik ini. Jadi maksud Anda, bahwa saya masih yang salah? Lalu apa? Anak siapa? Yang tidak berharap orang tua mereka kuat dan berpengaruh. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau bertindak? Kau sebagai guru ilahi dari pengadilan ilahi, bisa hanya dengan satu kalimat membiarkanku melambung menuju kesuksesan. Tapi apakah kau pernah membantuku? Saya memang membantu. Tapi Anda sendiri kurang ambisi. Siapa yang kau sebut mengecewakan? Tepat sekali. Tuan Ilahi selalu memperlakukanmu dan mendidikmu sebagai penerus. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam memberimu berapa banyak sumber daya. Sayangnya, peluang berlimpah padamu. Namun kau menghindari setiap satu pun. Sebaliknya keluarga istrimu yang hanya meraih sedikit peluang menjadi keluarga terkemuka di wilayah itu. Dibandingkan dengan keduanya, kau hanyalah. Tidak perlu hanyalah. Dia hanyalah orang yang tidak kompeten dan tanpa harapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak pernah menyangka ayah Direktur Luo sebenarnya adalah Tuan Ilahi. Tetapi Direktur Luo, demi berpegangan pada keluarga Huang, bersama Tuan Ilahi lagi, memutus hubungan ayah anak. Sungguh konyol, Direktur Luo sungguh. Dia hanyalah orang bodoh. Jika saya memiliki Tuan Ilahi sebagai ayah, saya mungkin sudah lama membuat kekacauan di ibu kota. Mengapa saya harus tetap berada di tempat kecil seperti Yunshou? Bagaimana aku bisa memiliki menantu yang tidak kompeten ini? Ayah kandungmu sendiri adalah guru ilahi dan kamu bahkan tidak tahu. Dan kamu bersikeras untuk memutuskan hubungan dengannya. Jika bukan karena ini, aku masih bisa berkerabat dengan guru ilahi melalui pernikahan. Sungguh bencana. Fiyu, tolong mohon pada ayah kita, minta dia untuk memaafkan kita. Meskipun Lu Feiyu tidak kompeten, kalian berdua ibu dan anak juga bukan orang baik. Mengandalkan sumber daya yang saya berikan kepada kalian, kalian selalu bertindak sewenang-wenang. Sejak seekor anjing dipelihara di rumah, status anjing itu lebih tinggi dari saya. Anda bahkan menghasut Lu Feiyu untuk mengucilkan saya dan mengasingkan saya. Lu Feiyu menjadi seperti sekarang ini sebagian besar berkat keluarga Huang Anda. Tidak. Guru ilahi. Ini semua salah paham. Tamparan ini adalah untuk ketidakhormatan Anda terhadap usia, merusak generasi muda. Beraninya kau memukul ibuku. Zinran, Tamparan ini adalah untuk melanggar kebajikan seorang istri karena mengabaikan hierarki. ayah, jangan keterlaluan. Tamparan ini memutuskan ikatan antara ayah dan anak. Karena hati Anda sudah bulat untuk memihak keluarga Huang, saya tidak punya anak seperti Anda. Tidak ayah. Ayah tidak bisa mencampakkanku. Kita memiliki darah yang sama mengalir di pembuluh darah kita. Jika ayah mencampakkanku, roh ibu di surga tidak akan beristirahat dengan tenang ayah. Ya. Kalian adalah ayah dan anak sedarah. Darah lebih kental daripada air. Bagaimana kamu bisa begitu saja mencampakkannya begitu saja? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberitahu Anda tentang masalah ibu Anda, dan juga tidak memberitahu Anda mengapa saya membawa Anda ke Yunshou. Hari ini, saya akan menceritakan semuanya satu persatu.
Dulu, saya menyapu bersih musuh dari 8 negara dalam satu kampanye. Melindungi kedamaian Daxia. Tetapi ketika saya kembali ke rumah, saya menemukan ibu Anda telah dibunuh oleh para penjahat, meninggal secara tragis di rumah. Saya takut Anda akan mengikuti jejak ibu Anda. Alasan pertama adalah untuk melindungi Anda. Yang kedua adalah untuk mencari musuh-musuh dari tahun itu. Itulah mengapa saya menyembunyikan identitas saya dan datang ke Yunzhou. Jadi begitulah. Tepat sekali. Saya pribadi membesarkan Anda hingga dewasa. Saya awalnya berpikir kehidupan yang sederhana akan menempa kemauan Anda. Tapi saya tidak pernah menyangka Anda akan menjadi pengecut dan biasa-biasa saja. Anda benar-benar mengecewakan saya. Itu tidak benar, Ayah. Aku tidak tahu identitas Ayah pada awalnya. Jika aku tahu, Aku tidak pernah berpikir. Aku Luo Feiyu, yang menghabiskan seumur hidup mencari pilar dukungan terbesar, justru akan secara pribadi dipaksa untuk pergi. Betapa membencikannya. Apakah kau sudah lupa? Apa tujuan datang ke sini? Kau seharusnya mencari nama untuk dirimu sendiri, untuk memasuki masyarakat kelas atas, dan benar-benar memutuskan hubungan dengan ayahmu si pekerja penyapu itu. Aku tidak pernah lupa. Lihat awalku. Aku ingin orang lain menghormatiku. Aku tidak ingin orang lain mengejekku. Aku ingin semua orang memanggilku dengan hormat, Direktur Luo. Tapi memintaku membunuh ayahku? Aku tidak bisa melakukannya. Apa yang kau lakukan sekarang? Apakah kau akan membiarkan semua ini menjadi sia-sia? Aku tidak ingin ayahku mati. Aku bergabung dengan kalian semua untuk mengutuk ayahku. Bukan karena aku benar-benar membencinya, tapi karena aku tahu bahwa hanya dengan menuruti keinginan kalian, kalian sudah cukup menghina ayahku, dan membiarkan kalian melampiaskan amarah kalian. Kalian akan berhenti mengganggunya. Tapi kenapa? Kenapa kalian harus tanpa henti mengejar kehancurannya? Kenapa kalian harus bersikeras atas kematiannya? Kenapa? Kalian kelompok orang penting. Semuanya bajingan. Beraninya kau, kurang ajar. Kau hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Huang. Namun kau berani menghina kami. Kau benar-benar keturunan pekerja penyapu itu, memancarkan bau busuk dari kelas bawah. Luo Feiyu, haruskah kau bersikeras merendahkan dirimu sendiri dan mati bersama ayahmu? Kau hanyalah seorang yang tidak berguna. Kau benar-benar tidak berguna. Cukup. Kau benar-benar berani melawan. Huang Xinran, biasanya di rumah. Statusku di keluarga lebih buruk daripada seekor anjing. Kalian menunjuk-nunjukku, memukul dan memakiku. Aku bisa mentoleransi itu. Aku bisa menanggung semuanya. Tapi kalian, yang tidak boleh kalian lakukan, adalah memaksaku untuk menyebabkan kematian ayah kandungku sendiri. Pemberontakan total. Menantu keluarga Huang, kau telah membunuh tuanmu. Baiklah, Luo Feiyu, kau benar-benar berani memukulku. Luo Feiyu, kau berani memukul putriku. Apakah kau mencari mati? Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Ini. The film was translated and narrated by Nah. M Media. Kau akhirnya tidak mengecewakanku. Aku sudah cukup melihat sandiwara ini. Sudah waktunya ini berakhir. Pantas saja kau begitu merajalela. Jadi ada seniman bela diri di sini juga. Malam ini, tokoh-tokoh kuat Yunzhou semuanya berkumpul. Hanya mengandalkanmu sendirian. Kau tetap tidak bisa melawan semua orang. Ayah dan kakak ini cepatlah pergi. Aku akan melindungi kalian saat mundur. Lari. Guru ilahi yang sebenarnya, Murong Fenghuang, akan segera tiba. Mau lari kemana? Kau telah menyinggung guru ilahi. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kau tetap akan mati. Kau benar. Berani menyinggung perasaanku. Aku pasti akan menghancurkanmu selamanya. Kau. Kesombonganmu tidak mengenal batas. Semuanya serang. Jatuhkan dia untukku. Ketua Murong Fenghuang. Murong Fenghuang telah tiba.
Apa yang kau coba lakukan? Murong Penghuang, Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Ketua, Anda akhirnya tiba. Siapa kau? Saya adalah kepala keluarga Huang, di Yunsu Huang Kan. Beberapa waktu lalu, Anda berinvestasi untuk keluarga Huang kami 100 miliar. Jadi kau adalah Huang Kang. Benar, meskipun Anda menarik investasi itu. Saya tahu bahwa itu karena petugas kebersihan itu menyamar sebagai guru ilahi. Itulah sebabnya Anda melampiaskan kemarahan Anda pada kami. Tapi itu tidak masalah. Kami akan segera menjatuhkannya dan menyerahkannya kepada Anda untuk dibuang. Kau bilang dia meniru guru ilahi. Ya, dia tidak hanya menyamar sebagai guru ilahi, tetapi juga di perjamuan naga terbang ini. Dia bertindak sembrono. Dia bahkan berkata Anda ingin menikah dengannya. Orang seperti ini, kami sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Luo Huaqiang, kau tidak sombong sekarang kan? Guru ilahi ada di sini sekarang. Tunggu saja bencana menimpamu. Benarkah begitu? Baiklah. Kita tunggu dan lihat saja. Keterlaluan. Ketua, kami akan segera menjatuhkannya dan menyerahkannya kepada Anda untuk dibuang. Luo Feiyu, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku ingin memohon untuk ayahku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan ayahku mati di sini. Ketua, mengapa Anda memukul saya? Berani tidak menghormati pacarku. Kurasa kau mencari mati. Apel. Kekasih Anda. Ketua Murong, apakah Anda salah? Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia menjadi pacar Anda? Apa salahnya menjadi petugas kebersihan? Aku Murong Fenghuang. Kebetulan suka petugas kebersihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Anda datang ke sini. Bukankah itu untuk menyelidiki masalah dia menyamar sebagai guru ilahi? Bagaimana ini bisa berubah menjadi dia menjadi pacarmu? Anda adalah guru ilahi. Kau bilang aku adalah guru ilahi. Ya, Apa kau buta? Paman adalah guru ilahi. Yang sebenarnya, apa kau mencoba mengatakan? Dia meniru dirinya sendiri. apa yang Anda katakan? Luo Huaqiang adalah guru ilahi. Guru The ilahi. film was translated Dia adalah guru and ilahi. narrated by M Media. Jika dia adalah guru ilahi, lalu apa yang baru saja saya lakukan? Tidak, ini pasti palsu. Jika dia adalah guru ilahi, lalu mengapa Anda memberikan investasi 100 miliar kepada keluarga Huang? Aku tahu Paman ingin menginvestasikan 100 miliar di keluarga Huang. Jadi aku berinisiatif membayarnya untuknya. Apa itu tidak diperbolehkan? Jadi begitu. Ayahku, dia benar-benar adalah guru ilahi. Paman, aku minta maaf. Aku datang terlambat. Karena kau dipermalukan oleh para idiot ini. Itu semua salahku. Tidak masalah. Lagi pula aku datang ke sini hari ini hanya untuk menonton pertunjukan. Bisa melihat mereka jatuh dari surga ke neraka juga merupakan semacam kesenangan. Tidak mungkin. Karena ini salahku. Maka aku harus dihukum. Bagaimana kalau begini? Hukum aku dengan menikahimu. Bagaimana menurutmu? Apa yang baru saja saya saksikan? Ratu bisnis ibu kota benar-benar melamar pernikahan secara sukarela. Anda masih sempat memikirkan hal ini. Dia adalah guru ilahi. Kita baru saja menyinggung guru ilahi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru ilahi telah melajang selama bertahun-tahun. Sepertinya dia akhirnya bertemu pasangan yang cocok. Nah, sudah berapa kali aku memberitahumu, tidak ada kemungkinan di antara kita. Mengapa tidak ada kemungkinan? Aku tidak hanya membawa mahar hari ini, tetapi aku juga secara khusus mengenakan gaun pengantin. Tepat di perjamuan naga terbang inilah, melamarmu Paman. Selain itu, aku juga dengar bahwa putramu adalah bajingan tak tahu terima kasih. Ngomong-ngomong, karena tubuhmu
Masih begitu sehat. Kenapa kita tidak segera menikah saja? Anak yang kita miliki nanti pasti akan 10.000 kali lebih baik darinya. Cukup. Kita bisa membahas masalah kita nanti. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah dengan mereka. Bagus. Siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada paman malam ini, kalian semua segera maju. Sikap mendikte segalanya yang Anda tunjukkan barusan. Kesombongan dan keangkuhan yang berlebihan itu. Kemana semua itu pergi? Tidak tangguh lagi. Apakah kalian semua layu? Kalian semua berani bertindak, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Kalian semua pengecut. Karena itu masalahnya. Maka aku akan memanggil nama-nama. Huang Kam. Cepat kemari. Pamanku memanggil kalian. Apa kalian tuli? Diam. Luo Huaqiang, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah aktor yang Anda sewa? Aktor. Jika kamu Huang Kam masih bisa berjuang mati-matian, aku mungkin masih berpikir kau punya sedikit keberanian. Tapi kau masih menipu dirimu sendiri sekarang. Sungguh menyedihkan. Konyol. Izinkan saya bertanya kepada semua orang di sini. Siapa yang pernah melihat Murong Fenghuan yang asli? Dan siapa yang bisa membuktikan bahwa wanita ini adalah ratu bisnis itu? Murong Fenghuan, apakah ketua Murong International? Sosok yang begitu tinggi di atas awan. Kami tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk dihubungi. Benar sekali, karena tidak ada yang pernah melihatnya. Maka wanita ini pasti adalah aktris yang Anda sewa. Aku tidak punya kesabaran untuk terus berdebat denganmu. Percaya atau tidak, sandiwara ini harus berakhir. Tunggu, Paman. Karena mereka ragu. Kalau begitu aku sekalian membuktikannya kepada mereka. Ngomong-ngomong, aku juga ingin memberimu hadiah. Sebuah hadiah. Benar, aku sudah memutuskan untuk memberikan Phoenix International kepadamu. Apa? Apel. Nah, drama macam apa yang kau mainkan lagi? Sebenarnya, menggunakan kata memberi untuk menggambarkannya tidaklah tepat. Dahulu kala, orang yang benar-benar berkuasa di Phoenix International adalah Paman. Paman, Phoenix International berada di ambang kebangkrutan saat itu. Pamanlah yang membimbingku, sehingga aku bisa bangkit kembali. Sejak saat itu, aku bersumpah hanya akan menikah dengan Paman pada saat yang sama untuk membalas kebaikan Paman. Aku secara khusus menjadikan Paman pemegang saham pengendali Phoenix International. Nah, mengapa kau melakukan ini? Bahkan aku adalah milik Paman. Apa artinya Phoenix International yang sepele ini? Bahkan dihitung. Sungguh lelucon. Jika dia adalah ketua yang asli dari Phoenix International, Anda harus membuktikannya kepada saya. Benar sekali. Apa gunanya hanya bicara? Kalau begitu saya akan bilang saya adalah guru ilahi. Siapa yang akan percaya itu? Kalian ingin membuktikannya kan? Kalau begitu aku akan tunjukkan sekarang kekuatan Phoenix Internationalku. Luncurkan rencana orang terkaya. Lihat cepat. Apa itu? Daftar orang kaya Forbes. Benar. Aku akan menggunakan daftar ini untuk mengumumkan kepada dunia bahwa orang terkaya yang sebenarnya telah kembali. Saya mengerti. Luo Huaqiang. Tidak mungkin. Ini negatif 3.689. Apakah ini berarti dia masih berutang lebih dari 3.000? Peringkat ke minus 8 miliar secara global. Bukankah ini omong kosong belaka? Tepat sekali, mengatakan orang terkaya telah kembali. Dan hasilnya adalah, dia berutang 3.000. Ini akan membuat saya mati. Ya Tuhan. Saya pikir Anda begitu kejam. Hanya itu? Saya rasa Anda bukan orang terkaya. Anda adalah debitur terbesar. Paman, bagaimana Paman masih berutang? Pengeluaran agak tinggi bulan lalu. Gajiku belum dibayar. Jadi aku hanya meminjam uang untuk membeli rokok.
Tapi bukankah Paman adalah guru ilahi? Secara logika, Paman seharusnya memiliki cukup banyak aset. Guru ilahi. Setelah pensiun, kehilangan kontak dengan pengadilan ilahi. Saya baru saja berencana untuk, setelah perjamuan naga melayang, secara bertahap mentransfer akun pengadilan ilahi kepada guru ilahi, sedikit demi sedikit. Berhenti bicara omong kosong di sini. Tidak punya uang ya, tidak punya uang. Kenapa harus membahas aset? Apakah kau benar-benar menganggap kami bodoh? Luo Huaqiang, saya tahu persis kemampuan Anda. Katakan sejujurnya, apakah karena Anda menyewa aktor-aktor ini, sehingga Anda berakhir dalam utang? Tepat sekali. Tak perlu dikatakan lagi. Murong Penghuang apa? Saya pikir dia hanyalah penipu. Aku penipu. Kalau begitu kalian semua buka mata lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Tunggu. Peringkat Luo Huaqiang, bagaimana bisa mulai naik? 50 miliar. Itu masih meroket. Itu 290 miliar. Dia sudah berhasil masuk ke 100 besar global. Bagaimana bisa naik begitu cepat? The film was translated and narrated Itu telah menembus by 1 triliun. Nvidia. Itu sudah mencapai posisi 10 besar. 10 triliun. 10 triliun. Dia telah menduduki puncak daftar orang terkaya global. Kali ini, apakah ada yang masih keberatan? Dia benar-benar menduduki puncak daftar orang terkaya global. Kalau begitu, dia benar-benar Murong Penghuang. Kalau begitu Luo Huaqiang, dia benar-benar guru ilahi dari pengadilan ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya melakukannya demi keluarga Huang. Telah mengerahkan segalanya untuk itu. Dikelola selama separuh hidup saya. Saya awalnya bermaksud menggunakan perjamuan naga melayang untuk melayang ke langit. Tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Jadi, kau mengatakan yang sebenarnya selama ini. Sekarang, apakah Anda masih punya sesuatu untuk dikatakan? Yang mulia guru ilahi, sebenarnya apa yang terjadi malam ini hanyalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Ya, ini semua salah paham. Sebenarnya, Tuan Guru Ilahi, insiden malam ini sepenuhnya dihasut oleh keluarga Huang. Mereka memprovokasinya sendirian. Kami, semuanya tidak tahu apa-apa. Ya, itu adalah kesalahpahaman di antara kami. Kami mohon maaf karena telah menyinggung Yang Mulia Guru Ilahi. Keluarga Shang kami bersedia meminta maaf kepada Yang Mulia Guru Ilahi. Keluarga Zhou dari Yun Zhou kami juga sama. Kami bersedia mematuhi setiap permintaan Guru Ilahi. Kami hanya meminta agar Yang Mulia Guru Ilahi, dalam kemurahan hati Anda yang besar, memaafkan kami. Keluarga Zhou dari Yun Zhou kami bersedia menawarkan kompensasi dan meminta maaf. Kami bersedia meminta maaf. Karena itu adalah kesalahpahaman, maka aku tidak akan membahasnya lebih lanjut. Kalian semua, ambil nyawa kalian sendiri. Yang Mulia Guru Ilahi, Anda pasti bercanda. Ya. Bagaimana mungkin kami mengambil nyawa kami sendiri? Apa kau pikir? Aku sedang bercanda. Guru Ilahi meminta kami untuk mengambil nyawa kami sendiri. Ini sungguh keterlaluan. Benar sekali, meskipun Anda adalah Guru Ilahi, tetapi kami juga merupakan keluarga bangsawan yang kuat di Yunshou. Jika Anda benar-benar marah, kami bersedia sepenuhnya memenuhi tuntutan Anda, tetapi mengambil nyawa kami sendiri. Beberapa saat yang lalu, ketika kalian ingin memutus jalan hidupku, itu jauh lebih santai daripada sekarang, bukan? Luo Huaqiang, kami hanya menanyai Anda beberapa kali. Dan Anda menuntut kami untuk mengambil nyawa kami sendiri. Bukankah Anda sudah keterlaluan? Jika saya ingat dengan benar, kalian semua dari awal hingga akhir yang menghina Guru Ilahi. Dan lebih dari sekali, mencoba menangkap Guru Ilahi. Bagaimana bisa ketika keluar dari mulut Anda, sekarang berubah menjadi beberapa pertanyaan ringan dan biasa saja? Ini juga salahnya. Dia memiliki posisi yang sangat baik sebagai Guru Ilahi, tetapi bersikeras menjadi seorang petugas kebersihan. Siapa yang tidak akan curiga? Ayah, bagaimana ayah bisa mengatakan itu? Dia adalah Guru Ilahi. Jadi bagaimana jika dia adalah Guru Ilahi? Ini adalah Yunshou, bukan pengadilan ilahi. Dengan begitu banyak dari kita di sini,
Setiap dari kita adalah keluarga kuat teratas di Yunzhou. Seperti kata pepatah, naga perkasa tak bisa menindas ular lokan. Jika kita benar-benar bertarung, kita belum tahu siapa yang akan menang atau kalah. Semuanya, kita telah berakar di Yunzhou selama bertahun-tahun. Siapa di antara kita yang tidak menguasai suatu wilayah? Sosok yang mengendalikan angin dan memanggil hujan. Apakah kita seharusnya hanya berdasarkan satu kalimatnya, mengakhiri hidup kita sendiri? Bisakah kita menyetujuinya? Tidak, kami tidak akan setuju, kami tidak akan setuju. Tidak, kami tidak setuju, kami tidak setuju. Ini adalah Yunzhou, bukan pengadilan ilahi. Guru ilahi memang mengagumkan, tetapi Anda hanya punya 3 orang. Kali ini, kami tidak akan takut. The film was Tepat sekali, translated dikatakan and oleh semua orang. narrated by Guru Ed ilahi Media. sangat berbakat. Saya menolak untuk mempercayainya. Ya, kami menolak untuk mempercayainya. Berani menyatakan perang terhadap guru ilahi. Kalian semua, benar-benar nekat tanpa batas. Hentikan omong kosong ini. Saya akan habis-habisan hari ini. Karena Anda tidak akan membiarkan kami hidup. Kami juga tidak akan membiarkan Anda hidup. Suamiku, aku mendukungmu. Ibu dan ayah, tolong sedikit tenang. Kita semua keluarga. Tidak perlu sekejam ini. Keluarga. Hanya Anda dan dia yang keluarga. Kami sangat menyinggung perasaannya barusan. Mungkinkah dia akan mengampuni kita? Saya akan melawannya sampai mati hari ini. Sepertinya, kalian semua sangat yakin bahwa kalian bisa menjatuhkanku. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya, kecuali jika Anda bisa menutupi langit dengan satu tangan. Jika tidak, Anda tidak akan hidup melewati malam ini. Baik. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Yang Xiong, Hadiah. dalam waktu 30 detik. Buat semua orang yang hadir. Menjalani likuidasi kebangkrutan. Ya. Anda akan membuat kami bangkrut dalam 30 detik. Anda terlalu banyak menyombongkan diri. Jika Anda mengatakan, Anda bisa membuat salah satu keluarga kami bangkrut, saya mungkin akan mempercayai Anda. Tetapi ada begitu banyak dari kami di sini. Dan kami mewakili gabungan, kekayaan, kekuatan, dan pengaruh seluruh Yunzhou untuk mencoba menghancurkan kami. Seluruh elit Yunzhou, tidaklah semudah itu. Sekelompok orang bodoh. Kalian bahkan tidak menyadari kematian sudah di depan mata. Lupakan tentang kalian para elit Yunzhou yang sepele. Selama paman bersedia, bahkan menginjak-injak seluruh Yunzhou, bukanlah hal yang sulit. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Ratu Dunia Bisnis. Sungguh kesombongan. Namun, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu situasi Anda sendiri. Apa maksudmu? Saya tidak bermaksud apa-apa secara khusus. Saya hanya berpikir, jika malam ini kita menjatuhkan kalian berdua, maka bukankah kita akan bisa membagi pengadilan ilahi dan Phoenix International? Itu benar-benar kata-kata yang membangunkan kita dari mimpi. Patriark Huang benar. Pengadilan ilahi dan Phoenix International adalah tingkat teratas dunia, memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dibagikan kepada semua orang yang hadir di sini, itu masih akan menjadi angka yang sangat besar. Ayah, kenapa ayah masih berdiri di sana? Mereka bersekongkol melawan ayah. Cepat pergi. Jika aku pergi, bagaimana aku akan melihat ekspresi putus asa mereka nanti? Kau tak kenal takut. Aku. Patriark ini gawat. Perusahaan telah menjadi sasaran serangan tak dikenal dan akan segera bangkrut. Apel, keluarga Xiuku bangkrut. Keluarga Liku bangkrut. Keluarga Shangku bangkrut. Apa bangkrut? Apa bangkrut? Apa bangkrut? Drama besar ini akhirnya mendekati akhir. Ayah, suamiku. Keluarga Huang kami bangkrut. Semuanya hilang. Semuanya musnah. Yang mulia guru ilahi. Yang mulia guru ilahi. Ini semua salahku. Ini semua kesalahanku. Aku mohon padamu. Tolong ampuni keluarga Shou. Tuan guru ilahi. Aku bersedia melayanimu seperti sapi atau kuda. Aku hanya memohon belas kasihanmu. Kami memohon ampunan yang mulia guru ilahi. Kami memohon ampunan yang mulia guru ilahi. Kami memohon ampunan yang mulia guru ilahi. Jika kau tahu ini sebelumnya, mengapa kau bertindak seperti ini sejak awal? Itu hanyalah gengsi Yunzhou kecil. Namun kau berani menentang paman. Benar-benar kurang ajar. Guru ilahi, biarkan kami pergi. Besan-besan. Semua itu salahku sebelumnya. Aku buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu. Demi kita yang adalah keluarga. Tolong ampuni aku. Sekarang kau tahu cara memanggil kami keluarga. Dulu ketika kau mempermalukanku, ketika kau mengusirku. Mengapa kau tidak tahu cara memanggil kami keluarga?
Viyu. Viyu. Kau dan Shinran adalah suami istri. Tolong aku. Tolong kami. Aku. Kau berani memohon untuk mereka. Aku akan berpura-pura tidak punya anak sepertimu. Ayah ini. Feiyu, The film was Penampilanmu translated and tidak narrated by mengecewakanku. M Media. kau masih putraku Luo Huaqiang. Keluarga Huang itu sudah keterlaluan dalam penindasan mereka. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tepat sekali. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Tuan muda, tolong pikirkan baik-baik. Jangan gegabah. Suami. Ayah, apapun yang terjadi, Shinran adalah istriku. Kita adalah keluarga. Meskipun ada hal-hal sebelumnya, tempat di mana aku bersalah padamu, dirimu yang sekarang telah melampiaskan amarahmu. Maafkan mereka kali ini saja. Anjing memang benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Karena kau suka menjilat sepatu keluarga Huang begitu banyak, maka jadilah penjilat sepatu seumur hidup. Mari kita pergi. Sungguh tragedi. Kita tamat. Berhentilah mendesah. Itu mengurangi panas dalam. Minumlah. Minumlah. Paman. Paman benar-benar tidak akan menerima putramu lagi. Bagaimana mungkin aku bisa? Bagaimanapun dia adalah putra yang kubesarkan selama 28 tahun. Sifatnya tidak buruk. Dia hanya terlalu lemah kemauan. Mengambil kesempatan ini, biarkan dia dengan benar merenung untuk jangka waktu tertentu. Lalu guru ilahi, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan kembali ke pengadilan ilahi bersamaku? Nanti, aku masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ada apa? Membayar utang. Membayar utang. Apakah kau ingat aku berutang? Lebih dari 3.000 yuan. Itu dipinjam dari rekan kerja untuk membeli rokok. Sekarang saatnya membayarnya kembali. Ini. Nah, bantu aku siapkan 30 juta. Aku Luo Huaqiang, membalas setetes kebaikan dengan mata air yang melimpah. Dia meminjamiku 3.000 saat itu. Jadi aku akan membalasnya 30 juta. Baiklah, Paman. Paman pergi cari rekan kerja Paman dulu. Setengah jam kemudian, aku akan meminta seseorang mengirimkan uang itu kepada Paman. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Kantor keamanan Mal. Si Jiang itu, keluar sini. Sang tua rekan kerja Luo Huaqiang. Kau keluar sini. Nyonya Sha. Bangun. Ayo pergi. Kau pikir kau mampu sekarang? Kau tidak berani membahasnya denganku, dan hanya dengan santai meminjamkan uang kepada orang lain. Di matamu, apakah aku masih ada? Luo tua hanya meminjam uang untuk rokok, dan itu hanya 3.000 yuan. Apakah kamu harus secara khusus berlari jauh-jauh dari rumah? Itu 3.869 yuan. Itu setara dengan seluruh gajimu sebulan. Dan kau masih meminjamkan uang kepada Luo Huaqiang untuk rokok. Dia seharusnya merokok gas. Keluarga macam apa kau ini? Kau di sini berpura-pura menjadi orang penting. Sekarang segera telepon Luo Huaqiang dan suruh dia membayar kembali uang itu. Tidak perlu memanggil. Saya di sini. Luo tua, mengapa kamu ada di sini? Sang tua, saya benar-benar minta maaf. Saya meminjam uang dari Anda. Dan itu bahkan menyebabkan Anda dan istri Anda bertengkar. Dalam hati saya benar-benar merasa tidak enak karenanya. Kau masih tahu cara merasa malu. Kau merasa tidak enak ya ketika kau tanpa malu meminta uang pada yang tuaku. Mengapa aku tidak melihatmu merasa malu saat itu? Sekarang aku datang untuk menagih utang, dan kau hanya muncul untuk mengucapkan beberapa basa-basi. Siapa yang kau coba bodohi? Aku bilang padamu, tidak akan. Tolong jangan banyak bicara. Luo tua bukan orang seperti itu. Aku. Kau kemari. Kau suami tak berguna. Apakah tempatmu untuk bicara di sini? Apakah kau ayah kandungnya atau anak kandungnya? Dia bukan orang seperti itu. Jika kau tidak percaya padaku, suruh dia membayar kembali uang itu. Lihat apakah dia mampu membayarnya kembali. Mengapa saya tidak akan membayarnya kembali? Saya datang ke sini kali ini justru untuk membayar kembali uang itu. Luo tua, kita belum dibayar. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membayar saya kembali? Kau enya sana. Luo tua.
Kamu baru saja bilang akan membayar kembali uangnya kan? Sudah kuduga. Kamu bukan tipe orang yang mengingkari janji. Tapi Lu tua, ada sesuatu yang ingin kujelaskan padamu. Kakak ipar, silakan bicara The terus film terang. was translated and Ini? narrated by M Media. Kamu sudah meminjam uang ini selama beberapa hari sekarang, kan? Jika kamu meminjam uang secara daring, pasti akan ada bunga kan? Lihat, Apa yang kamu lakukan? Mengingat persahabatan antara Lu Tua dan saya, mengapa membicarakan bunga? Apakah kamu tidak meremehkan orang? Xiang tua. Pikiran saya sama dengan pikiran istri Anda. Karena saya meminjam uang ini. Saya jamin, saya akan membayarnya kembali sampai Anda puas. Bukankah itu hanya sedikit bunga? Saya akan membayarnya. Lu Tua, kamu tidak memenangkan lotre kan? Kamu sangat murah hati. Ini bahkan lebih baik daripada memenangkan lotre. apa yang kamu gumamkan? Lu tua, karena pembicaraan sudah sampai di sini. Kalau begitu cepat berikan uangnya pada kami. Saya tidak punya uang. Apa maksudmu dengan itu? Tidak. Saya tidak punya uang saat ini. Tetapi saya sudah mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Menghitung waktunya. Itu akan memakan waktu sekitar 10 menit lagi untuk tiba. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini hanya 3.000 yuan. Dan kamu mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Aku sedang bicara padamu orang tua bangka. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Hanya untuk menggangguku. Jika kamu tidak punya uang ya tidak punya uang. Berhentilah bertingkah seperti orang bodoh. Saya menghormati Anda sebagai istri yang tua. Dan memanggil Anda kakak ipar. Tapi jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Yang tua. Dia bilang aku keterlaluan. Tidak, Lu Tua bukan orang seperti itu. Kamu hanya seorang penyapu bank. Kamu yang berutang dan tidak membayarnya. Ya, aku keterlaluan. Jadi kenapa? Meminjam uang untuk membeli rokok. Kebiasaan merokokmu begitu parah. Kenapa kamu tidak pergi merokok gas saja? Merokok sampai mati. Di usiamu. Masih menjalani hidup yang menyedihkan. Jika itu aku tidak akan meminjam uang untuk merokok. Aku hanya akan meminjam uang untuk diriku sendiri. Untuk membeli peti mati. Semakin cepat kamu mati, semakin cepat kamu berinkarnasi. Ada apa denganmu? Lu Tua dan saya telah berteman selama puluhan tahun. Kamu seharusnya tidak mengatakan hal mengerikan. Aku mengatakan hal-hal buruk. Bukankah itu karena kamu yang tidak berguna? Jika kamu bisa menghasilkan ratusan ribu sebulan, apakah aku benar-benar harus repot hanya karena 3.000 yuan? Benar-benar akan mempermasalahkan setiap hal kecil. Kami hanya sepasang suami istri yang bertengkar. Berhenti menonton semuanya. Jangan tutup pintunya. Kenapa kamu menutup pintu? Biarkan semua orang masuk dan lihat. Dia yang berutang dan tidak membayarnya. Dan kamu pikir kamu benar. Semuanya berikan pendapat kalian. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian belum cukup membuat keributan? Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Aku mempermalukan diriku sendiri, aku mempermalukan diriku sendiri. Bukankah ini semua demi keluarga ini? Bukankah keluarga kita tidak punya uang? Dan kamu masih meminjamkan uang padanya. Apakah kamu masih ingin terus hidup bersama? Siapa di antara kita yang tidak ingin menjalani kehidupan yang baik? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu terburu-buru mencari 3.000 ini. Bukankah itu untuk adik laki-lakumu? Untuk membayar uang muka rumah. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang sudah kuberikan kepada adikku? Dia sudah berusia 40-an atau 50-an. Tidak melakukan apa-apa. Setiap hari dia hanya menadahkan tangan untuk meminta uang dari saudara perempuannya sepertimu. Bukankah itu memalukan? Aku memalukan. Saudaraku, bukankah dia selalu menghabiskan uang keluarga kita? Sekarang kamu jadi berani. Kamu berani membentakku. Apakah kamu percaya aku akan? Cukup. Setelah semua pembicaraan ini hanya tentang uang. Saya akan memberikan uangnya kepada Anda dalam 5 menit. Lihat itu. Inilah orang yang selalu kamu sebut. Saudara yang baik. Kita bertengkar seperti ini. Dan dia masih mengolok-olok kita. Apa 10 menit, 5 menit? Apakah kamu pikir kamu adalah dewa kaya dalam drama pendek? Kamu bahkan tidak bisa membuat alasan. Kurasa kamu hanya seorang pemalas, tua dan keras kepala. Lu Tua, aku tahu kamu tidak ingin melihat kami berdua bertengkar. Kamu tidak punya uang, tapi kamu seharusnya tidak berpura-pura. Xiang tua. Kapan aku Luo Huat yang pernah gagal menepati janji? Jika saya bilang 5 menit itu, berarti 5 menit. Tunggu saja. Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku menikahi pria. Tidak berguna seperti itu. Kamu sungguh demi teman bajingan ini. Kamu menipuku. Aku tidak bisa hidup lagi. Kalian berdua orang tua. The film Sudah was keterlaluan. translated Beraninya and kalian menindas narrated seorang by wanita M seperti Media. ini. Tepat sekali. Memang benar.
Seorang pria hanya jujur ketika dia digantung di dinding. Kakak jangan takut, kami mendukungmu. Kami mendukungmu kakak. Berhenti bicara omong kosong sekarang juga. Ini urusan kita berdua. Lihatlah semua orang ini. Jangan mempermalukan diri sendiri istriku. Tunggu sebentar. Sekarang kamu pikir aku mempermalukanmu? Karena kamu sangat tidak puas denganku. Baiklah, kalau begitu sekarang juga. Entah berikan uangnya padaku. Atau kamu Jang. Perjanjian cerai ini sudah kutandatangani sejak lama. Sekarang entah kamu berikan uangnya padaku. Atau kita berdua berpisah sepenuhnya. Cerai-cerai. Kamu selalu menggunakan perceraian untuk menaikkan saya. Lihat, kamu telah melipat perjanjian perceraian ini. Semuanya. Apakah kamu pikir saya benar-benar tidak berani menceraikanmu? Kamu berani. Baiklah, kalau begitu tanda tangani. Tanda tangani. Kau hanyalah pengecut tak berguna. Aku pasti sudah buta. Menikahimu selama bertahun-tahun. Bahkan jika kau bercerai kau akan tetap menjadi bujangan seumur hidupmu. Baiklah, Tanda tangani. saya akan menandatanganinya untukmu sekarang juga. Tanda tangani. Zhang Tua, itu tidak sepadan. Lu tua. Saya sudah menanggung ini selama puluhan tahun. Saya tidak tahan lagi. Wanita ini, siapapun yang menikahinya siang, hari ini saya benar-benar menolak untuk melayaninya lagi. Kau Zhang. Kau demi teman bajingan ini benar-benar menceraikanku. Apa kau ini benar-benar laki-laki? Cerai? Kamu memaksakan perceraian ini. Pernahkah ada hari di mana kamu tidak mengutuk saya? Pernahkah ada satu hari kamu memperlakukanku seperti seorang suami? Kamu yang tidak baik duluan. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil kemudian. Apa yang kau teriakan? Kurasa apa yang dikatakan kakak perempuan itu sangat masuk akal. Salah siapa kau tidak kompeten. Memaksa kakak perempuan itu menjalani hidup yang menyedihkan. Pria seperti ini lebih baik disingkirkan saja. Kakak perempuan baguslah kau bercerai. Kakak perempuan jangan sedih. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tahu kakak perempuan lain bercerai dengan 2 anak dan sudah menopause. Pada akhirnya dia mendapatkan seorang manajer umum, menarik perhatian perusahaan terdaftar. Sekarang dia adalah istri direktur. Kalian, Adik-adik perempuan itu benar. Pria tak berguna sepertimu. Baguslah kau bercerai. Biar ku beritahu Jang, baru saja perjanjian cerai yang kau tanda tangani ini sudah tertulis di dalamnya bahwa setelah bercerai kau akan pergi tanpa membawa apa-apa. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun. kenapa aku harus pergi tanpa membawa apa-apa? Karena aku menyia-nyiakan padamu waktu puluhan tahun. Ini semua adalah kompensasi atas masa mudaku yang hilang. Kamu, Tidak apa-apa Zhang Tua, harta kecil Anda tidak bernilai banyak. Berikan saja padanya. Selain itu untung Anda bercerai. Kalau tidak ketika 30 juta tiba nanti, Anda harus menghitungnya sebagai harta gono gini dan membagi separuh dengannya. lu tua, apa yang kamu bicarakan? 30 juta apa? Zhang Tua. Saya Luo Huaqiang selalu menjadi orang yang membalas setetes kebaikan dengan mata air. Anda meminjamkan saya 3.000, dan saya akan membalas Anda dengan 30 juta. Apa? Apa kau sedang merokok dan menggoreng otakmu? Kau tukang sapu bal. Bahkan jika kau mengayunkan sapumu sampai berasap, akan sulit mendapatkan 30 juta. Siapa yang kau bohongi? Lu tua. Aku bahkan bercerai karena ini. Kenapa kamu masih mencoba menipuku? Zhang Tua. Apakah saya menipu Anda? Anda akan segera tahu. 5, Lu Huaqiang, 4, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. 3, Anggap saja 3.000 itu seperti aku memberikannya pada anjing. 2, Mulai sekarang Anda dan saya adalah 1. Tuan Luo. Cek 30 juta telah diserahkan. Mohon diperiksa Tuan Luo. Cek 30 juta. Saya bilang. Anda meminjamkan saya 3.000, dan saya akan membalas Anda dengan 30 juta. Apakah Anda puas sekarang? Ini benar-benar 30 juta. Lu tua. Apakah aku bermimpi? Itu semua omong kosong. Dia Luo Huaqiang di dunia bisnis. Sudah menyapu lantai selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin dia punya 30 juta? Sudah jelas, itu adalah cek palsu. Palsu. Dia punya uang untuk menyewa aktor, tapi tidak punya uang untuk membayar kembali. Kau memperlakukannya seperti saudara, dan dia memperlakukanmu seperti orang bodoh. Siapa bilang kami aktor bayaran? Kami dari Phoenix International. Di sini untuk menyerahkan cek untuk diberikan kepada Tuan Luo. Phoenix International.
The film was Bukankah itu yang paling translated and konsorsium kelas narrated atas by di gedung ini? Media. Kalian benar-benar membakar uang kertas di kuburan membodohi hantu? Tepat sekali. Mengandalkan orang sepertimu dan kau masih ingin punya koneksi dengan Phoenix International. Apa yang kau impikan? Lu tua. Aku memperlakukanmu seperti saudara. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Menyewa aktor. Membuat cek palsu. Kamu sudah keterlaluan. Sang tua. Apakah cek ini asli atau tidak? Pergi ke bank dan cairkan. Maka Anda akan tahu. Apa kamu bilang aku belum cukup dipermalukan? Dan kamu ingin aku pergi ke ban dan kehilangan muka lagi? Luo Huaqiang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Apa yang kalian semua perdebatkan? Kalian tidak perlu bekerja lagi begitu. Dan membuang sampah sembarangan. Pegang topimu. Aku akan memotong 200 dari gajimu. Manajer pusat perbelanjaan. Manajer, itu cap palsu. Aku akan membuangnya sekarang juga. Ke tempat sampah. Cek itu. Ini adalah milik Phoenix International. Cek eksklusif. Jumlahnya 30 juta. Apel. 30 juta. Apa? Manajer. Kamu tidak salahkan. Apakah ini benar-benar cek Phoenix International? Omong kosong. Segel pada ini hanya dimiliki oleh Phoenix International. Dan itu adalah segel tingkat tertinggi. Cek siapa ini? Cek ini diberikan oleh Luo Tua. Kalian adalah orang-orang dari Phoenix International. Cek itu. Saya memberikannya kepada Siang Tua. Kembalikan padanya. Luo Tua 30 juta ini. Apakah itu benar? Tentu saja. Aku tahu Kakak Kiang. Kakak Kiang benar-benar tampan dan berbakat. Serba bisa dan terampil. Dia adalah naga di antara manusia. Sayang, kenapa kau tidak cepat-cepat? Terima kasih Kakak Kiang. Jika saya ingat dengan benar, Anda dan Sang Tua sudah bercerai. Benar, kami sudah bercerai. Ini adalah chat yang diberikan Luo Tua kepadaku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun. Suami. Aku hanya bercanda denganmu barusan. Tolong jangan anggap serius. Aku mohon padamu. Suami, aku mohon padamu. Suami. Hanya. Luo Tua, ayo kita pergi. Suami. Suami, kembalilah. Jangan pergi. Ini Tuan Luo. Mengembalikan 3.000 yuan milikmu. Ambil uangnya dan ingat. Aku tidak menyangka badut itu berada tepat di samping kita. Menyaksikan akhir yang megah ini benar-benar memuaskan. Aku tahu wanita ini buta terhadap nilai sejati. Saudari-saudari, ayo kita pergi. Presiden Luo dan Presiden Xiang belum pergi jauh. Nak, mengapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini menunggumu. Kau sudah selesai membayar uangnya. Saya lelah setelah seharian. Saya akan pergi istirahat sebentar dulu. Kalau begitu, mari kita pergi istirahat di kamar tidur. Paman. 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 Jam berapa ini? Apakah mereka akan membiarkan orang beristirahat atau tidak? Ini bukan hanya sekali. Para wanita parubaya ini, setiap pagi sekitar pukul 6 atau 7, mereka bangun dan mulai menari square dance. Di siang bolong seperti ini, bukankah ini mengganggu penghuni? Aku akan turun sekarang juga, untuk menyuruh mereka berhenti menari. Apa? Saya mengerti. Paman, sebenarnya hari ini adalah ulang tahun ayah saya. Orang tua saya tahu bahwa saya bersama Anda dan ingin Anda ikut dengan saya untuk pulang dan menghadiri perjamuan ulang tahun. Salam guru ilahi. Bangunlah.
Meskipun waktunya terburu-buru, namun Raja Langit masih menyiapkan harta langka untuk guru ilahi sebagai hadiah ulang tahun untuk kepala keluarga Muron. Ini adalah Tai Sui Langit Kuning. Apa? Tai Sui. Itu juga dikenal sebagai Ganoderma daging. Di antara mereka, Tai Sui Langit Kuning adalah kelangkaan tertinggi di antara Tai Sui. Legenda mengatakan, Tai Sui Langit Kuning dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang telanjang. Menggunakan Tai Sui Langit Kuning sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah saya. Terlalu berharga. Tidak apa-apa, anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kecil dari calon menantumu. Paman sudah 10 tahun. Saya akhirnya menunggu Anda mengucapkan kata-kata itu. Gadis bodoh. Kamu telah sepenuhnya mengabdikan diri padaku. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Hari ini, aku pasti akan membuat orang tuamu menyetujuiku. Dan setuju membiarkanmu menikah denganku. Guru ilahi, Raja Langit, memiliki satu hal lagi yang dia minta saya sampaikan kepada Anda. Bicaralah. Raja Langit menyelidiki dan menemukan bahwa pada perjamuan ulang tahun hari ini, sedang bersembunyi orang yang membunuh mantan istri Anda saat itu. Oleh karena itu, sebelum menemukan pembunuhnya, mohon sembunyikan identitas Anda sebagai guru ilahi, agar Anda tidak memperingatkan musuh. Ini, Aku mengerti. Mama dan Papa. Kami kembali. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang. Ini tunangan saya, Luo Huaqiang. Paman itu, beritahu saya, bagaimana Anda berhasil memenangkan hati saudara perempuan saya. Metode kotor apa yang Anda gunakan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Qiang dan saya benar-benar saling mencintai. Kakak, Omong kosong. Dia terlihat lebih tua dari ayahmu. Jika kamu bersamanya, bukankah kamu mempermalukan keluarga Murong kita? Keponakan. Siapa yang mengajarimu selera seperti ini? Pantas saja kamu belum menemukan pasangan. Jadi kamu suka pria tua. Bibi kedua, siapa yang saya sukai? Anda tampaknya tidak memenuhi syarat untuk membahasnya. Apa maksudmu dengan itu? Kami hanya takut kamu mungkin tertipu dan membantu menyaringnya untukmu. Berbicara tentang penipuan, Bibi kedua, selama bertahun-tahun, Anda terus-menerus mengambil uang dari keluarga menggunakan berbagai alasan. Bukankah itu termasuk penipuan? Saya tidak ingat pernah ikut campur urusan Anda. Kamu. kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada orang yang lebih tua seperti itu? Cukup. Ini adalah kesempatan langka untuk merayakan ulang tahun. Haruskah kalian semua menyebabkan kekacauan total? Feng Huang, duduklah. Kakak Qiang, silakan duduk. The Paman. film was translated and narrated Jangan by panggil saya Paman. Media. Anda terlihat lebih tua dari saya. Kalau begitu, adik tua Murong, Kau, Ayah, hari ini adalah perayaan ulang tahunmu. Ini adalah hadiah panjang umur yang kubawa untukmu. ini adalah gumpalan lumpur yang jelek. Perjamuan ulang tahun Paman Murong. Dan Anda benar-benar memberinya segumpal lumpur busuk. Orang tua, jangan keterlaluan. Tuan Mudali, kamu akhirnya tiba. Xiao Kai, kamu di sini. Siapa dia? Kakak, di mana Anda menemukan udik ini? Dia bahkan tidak mengenali Tuan Mudali. Orang macam apa dia? Apakah dia layak untuk kukenal? Kurang ajar, Tuan Mudali adalah tuan muda tertua dari keluarga Li di ibu kota. Keluarga Li dan keluarga Murong saya. Keduanya adalah klan terkemuka di ibu kota. Kedua keluarga memiliki ikatan yang erat. Lebih penting lagi, Tuan Mudali selalu menyukai Feng Huang. Dan telah berulang kali menyatakan secara terbuka bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Feng Huang dalam hidup ini. Tepat sekali, tujuan saya datang kali ini. Sebagian untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Dan kedua, saya ingin melihat orang macam apa yang mencuri wanita saya. Hasilnya adalah, saya tidak menyangka itu adalah orang tua seperti Anda. Lei Kai, sejak kapan saya menjadi wanitamu? Selain itu, saya sarankan Anda menunjukkan rasa hormat kepadanya. Dia bukan seseorang yang mampu kamu provokasi. Anda bilang saya tidak mampu memprovokasi dia. Biar saya beritahu Anda, saya sudah menyelidiki semuanya sebelum datang ke sini. Dia hanya seorang petugas kebersihan di pusat perbelanjaan. Dia tidak punya uang.
tidak punya wewenang. Saya tahu, Anda tidak menyukai saya, tapi Anda tidak bisa hanya untuk menolak saya. Anda menggigit tulang tua seperti itu. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia itu apa? Katakan padaku. Memangnya dia ini siapa? Dia hanyalah seorang lelaki tua tak tahu malu yang menyedihkan. Kakak, bagaimana dia dibandingkan dengan Tuanmu Dali? Apakah kamu benar-benar harus begitu mengabdi padanya? Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku cukup penasaran sekarang. Orang macam apa Likai itu? Keterlaluan. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu bahkan layak disebut bersama Tuanmu Dali? Baiklah, karena dia tidak tahu. Luasnya langit dan bumi. Aku sendiri yang akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Sepertinya Paman sudah mengenali ketiga benda ini. Yang ini adalah Cordyceps naga emas yang sangat menyehatkan ki dan darah. Yang ini adalah akar Fleshflower berbentuk manusia yang dapat mendetoksifikasi semua racun. Yang ini adalah dan ginseng berkepala 3 yang dapat memulihkan yang dan menyelamatkan dari keruntuhan. Semua ini adalah dikumpulkan oleh junior ini dengan biaya yang sangat tinggi untuk dipersembahkan kepada Anda sebagai hadiah ulang tahun. Bahkan jika ini adalah Cordyceps biasa, akar Fleshflower dan ginseng, mereka sudah menjadi bahan obat yang berharga. Belum lagi ketiga benda ini. Ketiga benda ini benar-benar ramuan kelas atas yang paling mewah. Akan sulit menemukan bahkan salah satunya dengan mencari ke seluruh dunia. Tetapi Xiao Kai, kamu berhasil mengumpulkan ketiganya sekaligus. Aku khawatir seluruh Daxia akan terguncang oleh hal ini. Paman Anda terlalu memuji saya. Saat aku bergerak itu melibatkan 3 obat berharga. Tentu saja jauh lebih baik daripada sepotong lumpur busuk itu. Kalau begitu tahukah kamu bahwa ketiga obat berharga ini di depan sepotong lumpur ini, yaitu diriku, hanyalah seperti gulma biasa. Aku tidak salah dengarkan. Kamu benar-benar mengatakan bahwa ketiga obat berharga ini adalah gulma biasa. Sungguh keberanian yang luar biasa. Gumpalan lumpur busuk ini, bisakah dibandingkan dengan obat berharga kelas The atas? film was Mengucapkan omong kosong, translated tak and tahu malu. narrated by M. Pengua. Media. Lihatlah orang macam apa yang kamu temukan. Kakak Tiang tidak salah. Meskipun ketiga obat berharga ini sangat bernilai dibandingkan dengan barang ini, mereka tidak layak disebut. Pernahkah kamu mendengar tentang Tai Shui Langit Kuning? Apa? Langit Kuning Tai Shui? Tai Shui Langit Kuning. Apa itu? Jika kita berbicara tentang bahan obat paling berharga di dunia, itu pasti adalah Tai Shui. Dan Tai Shui juga disebut Ganoderma daging. Tai Shui kelas atas ini, jika seseorang mengonsumsi sepotong seukuran kuku, itu dapat memungkinkan seseorang yang berada di ambang kematian untuk tetap hidup. Tai Shui Langit Kuning adalah tingkat tertinggi di antara Tai Shui, mampu menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang putih. Misterinya tak ada habisnya. Apakah sebegitu ajaibnya? Jika ini benar-benar Tai Shui Langit Kuning, maka ketiga ramuan obat ini memang tidak layak disebut. Feng Hua, mungkinkah milikmu benar-benar mustahil? Sejauh yang aku tahu, satu-satunya potongan Tai Shui Langit Kuning di dunia disimpan di dalam istana dewa. Dia mustahil memilikinya. Feng Hua, kamu mencoba melindunginya. Kamu bahkan bisa mengucapkan kebohongan seperti itu. Apakah kamu menganggap kami anak-anak? Masalah pengadilan ilahi memiliki Yellow Heaven Tai Shui adalah informasi rahasia. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Apa? Tidak ada salahnya memberitahumu. Aku sudah lama menjadikan Raja Langit yang Xiong dari Istana Deo sebagai guruku. Guruku memberitahuku. Raja Surgawi yang terkenal itu sebenarnya adalah Tuanmu Dali. Raja Langit Yang adalah orang terkemuka di bawah penguasa Dewa Istana Dewa. Untuk bisa menjadikan orang sehebat itu sebagai guru, Tuanmu Dali, Anda benar-benar luar biasa. Anda terlalu memuji saya, Anda terlalu memuji saya. Kapan Yang Xuang mengambil murid? Aku bahkan tidak tahu tentang itu. Beraninya kau? Siapa yang mengizinkanmu memanggil guruku dengan nama lengkapnya? Lei Kai, singkirkan kesombongan dan prasangkamu. Bahkan jika tuanmu ada di sini, dia tidak akan berani berbicara kepada kakak yang seperti itu. Feng Huang, perhatikan bicaramu. Paman, mohon jangan marah. Feng Huang ini, pasti aku membongkar penipuan orang tua ini. Dan dia memberikan orang tua ini cara untuk menyelamatkan muka. Penipuan. Konyol. Menilai dari nada bicaramu, kamu tampaknya masih ingin dengan keras kepala mempertahankan sandiwara ini, benarkah begitu? Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan membuatmu kehilangan semua muka di depan semua orang.
Semuanya sejauh yang aku tahu. Tai Shui Langit Kuning sebagai raja dari 10.000 obat. Sangat mendominasi. Selama bahan obat lain mendekatinya, ia akan menelannya. Mengubahnya menjadi nutrisinya sendiri. Orang tua, karena kamu mengklaim ini adalah Tai Shui Langit Kuning, kenapa kamu tidak? Biarkan aku meletakkan ketiga bahan obat ini di sebelahnya. Mari kita lihat. Apakah itu akan ditelan sepenuhnya? Kamu benar-benar mencari masalah. Feng Huan, jangan mengandalkan kasih sayangku padamu untuk bertindak sembrono di depanku. Aku membongkar rahasia orang tua ini, juga demi kebaikanmu sendiri. Orang tua bangka, aku akan membongkar wujud aslimu. Tepat sekali. Pak Tua, cepat keluarkan tumpukan lumpur milikmu itu. Keluarkan. Aku menolak untuk percaya. Itu bisa menghabiskan obat berharga Tuanmu Dali. Baiklah. Ketika obat berhargamu ditelan nanti, jangan menyesal sampai berguling-guling di lantai. Keras kepala seperti bebek mati. Benar saja tidak ada reaksi sama sekali. Orang tua bangka, apalagi yang tersisa untuk kamu katakan? Lihat lagi. Melihat lagi sungguh. Tumpukan lumpur itu bergerak. Bagaimana ini mungkin? Obat berhargaku. Tertelan The film menelannya. was translated and Ini narrated sebenarnya by adalah Tai me. Shui Langit Kuning yang asli. Raja dari 10.000 obat. Tai Shui Langit Kuning. Itu benar-benar telah muncul di dunia. Sudah kubilang, yang dikeluarkan kakak Kiang adalah Tai Shui Langit Kuning. Tapi tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Ini benar-benar Tai Shui Surga Kuning. Ini benar-benar Tai Shui Surga Kuning. Tuan Luo Anda. Apakah Anda benar-benar bersedia memberikan Tai Shui Langit Kuning kepada saya? Karena aku sudah memutuskan untuk memberikannya, tentu saja tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Bagus, bagus, bagus. Dia benar-benar pria yang dipilih putriku. Benar-benar luar biasa. Cepat, cepat bawa Tai Shui Langit Kuning itu kepadaku. Berhenti di situ. Kegilaan apa yang kamu lakukan sekarang? Kau diam. Tai Shui Langit Kuning adalah harta tertinggi dari pengadilan ilahiku. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkannya. Apakah kamu mencurinya? Apa? Dicuri? Berhenti membuat tuduhan tak berdasar di sini. Tai Shui Langit Kuning ini, itu adalah... Memang begitulah adanya. Dialah yang mencurinya. Tidak ini sebenarnya. Cukup. Kau orang tua bangka. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Berani-beraninya mencuri harta tertinggi pengadilan ilahiku. Aku sedang menelepon sekarang. Halo, Guru. Seseorang di sini mencuri harta tertinggi pengadilan ilahiku. Mohon datang ke sini. Apel. Raja Langit Yang. Dia benar-benar datang sendiri. Orang tua bangka. Aku memberitahumu. Guruku tahu bahwa kamu mencuri harta tertinggi pengadilan ilahiku. Dan dia sangat marah. Kau tamat. Baik. Aku ingin melihat apakah Yang Song berani melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Beraninya kau. Kau mencuri harta tertinggi pengadilan ilahiku. Dan kau tidak menghormati guruku. Dan kau bahkan tidak menganggapku ada. Kamu benar. Aku benar-benar tidak menganggapmu penting. Kalau tidak, berdasarkan perilaku kasarmu terhadapku barusan, kamu pasti sudah menjadi mayat. Orang tua bangka. Kau mencari mati. Seorang Grandmaster. Tuan Muda Li sebenarnya adalah ahli tingkat Grandmaster. Seperti yang diharapkan dari murid Raja Langit Yang. Begitu mudah. Sudah melangkah ke alam Grandmaster. Masa depannya tak terbatas. Xiaokai. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunku. Bisakah kamu memberiku sedikit muka? Jangan marah, jangan marah. Baiklah. Aku akan memberi paman sedikit muka. Aku akan mematahkan anggota tubuhnya terlebih dahulu. Dan menunggu guruku tiba. Lalu guruku akan menanganinya secara pribadi. Sungguh kesombongan. Saya hanya ingin tahu, apakah bahkan menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu bisa membuat kakak Kiang bergerak setengah langkah. Kamu masih membantunya. Aku akan membiarkanmu melihat betapa rentannya orang tua bangka ini. Tuan Muda Li. Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Raja Langit telah tiba. Raja Langit yang ada di sini. Guru. Guru dialah orangnya. Dia mencuri Adipati Agung Langit Kuning dari istana ilahi kita. Dan dia juga melukaiku. Cepat ambil tindakan dan tangkap dia. Kau pengkhianat. Biarkan aku membunuhnya. Aku akan membunuhmu dulu. Guru.
Apa maksudmu dengan ini? Bawahanmu Yang Shong? Menyapa guru ilahi. Apel. Guru ilahi. Guru ilahi, Bangunlah. ada apa? Bukankah kalian semua meremehkan kakak yang barusan? Sekarang kamu tahu, dia adalah guru ilahi. Apakah semua orang mulai menghormatinya satu persatu? Tidak, baru saja. Kami buta dan tidak mengenali naga sejati. Nah, kamu bersama guru ilahi adalah berkah yang keluarga murong kita telah kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Tentu saja, Yang Shong. Bukankah kamu mengatakan bahwa di perjamuan ini ada pembunuh tersembunyi yang membunuh istriku? Dan bahwa aku harus menyembunyikan identitasku. Mengapa kamu mengeksposku lagi? Karena bawahanmu sudah mengetahui siapa orang itu. Guru ilahi, bawahanmu telah menemukan bahwa keluarga Li terlibat dalam pembunuhan istrimu saat itu. Itulah mengapa bawahanmu menjadikannya murid dan menahannya di sisiku untuk mengamati. Bicaralah cepat. Kematian istriku saat itu. Apakah keluarga Limu yang menyebabkannya? Kematian istrimu memang terkait dengan keluarga Liku. Tapi aku tidak akan memberitahumu kebenarannya. Aku akan membuatmu hidup dalam rasa bersalah selamanya. Hentikan. Keluarga Li membunuh istriku. Aku Luo Huaqiang tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Yang Shong, Di sini, segera kumpulkan 100.000 murid pengadilan ilahi. Serbu keluarga Li bersamaku. seperti yang Anda perintahkan.